Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimas Rafia Windah, NIM C24170045 dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Logam Berat Timbal dan Tembaga pada Kijing Taiwan Anadonta Wudiana di Situ Gede dan Situ Perikanan Bogor. Lanjut ke pendahuluan. Kijing Taiwan atau sering disebut sebagai kerang air tawar Anadonta wudiana pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1971 di Balai Penelitian Perikanan Darat Cibalanggung, Bogor. Kijing Taiwan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kijing Taiwan telah dikonsumsi oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif sumber protein selain kerang-kerangan dari laut. Selain itu, kijing Taiwan juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk yang berbasis kerang-kerangan, menurut Sembiring 2009. Salah satu sifat kijing adalah filter feeder, yang diduga merupakan penyebab tercemarnya kijing tersebut. Salah satu bahan pencemar yang sering didapat pada hewan filter feeder adalah logam berat. Logam berat mempunyai sifat yang tidak dapat terdegradasi secara alami dan cenderung terakumulasi dalam air tanah, sedimen, dasar perairan, dan tubuh organisme. Logam berat dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasi melalui berbagai perantara, salah satunya melalui makanan yang terkontaminasi oleh logam berat. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia. Sehingga, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis kandungan logam berat, timbal, dan tembaga pada kijing Taiwan di Situ Gede dan Situ Perikanan IPB. Metodologi yang digunakan yaitu pertama, praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dan bertempat di Situ Gede dan Situ Perikanan LSI. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1 MSP FPIK IPB. Alat dan bahan yang digunakan antara lain trace bag, ember, kamera untuk mendokumentasikan, alat bedah untuk membedah kijing Taiwan, spidol permanen, label, papan jalan, alat tulis, penggaris, sarung tangan, Ekman Grab untuk mengambil substrat dan kijing Taiwannya, jala, termometer, pH meter, DO meter, timbangan digital, styrofoam dan jarum, buku identifikasi ikan, serta perahu karet dan life jacket. Prosedur kerjanya yaitu pertama dilakukan penentuan titik sampling yang terdiri dari inlet, tengah, dan outlet. Pada setiap titik dilakukan pengambilan sampel sedimen dengan menggunakan Ekman Grab. Lalu dilakukan juga pengukuran kualitas air seperti suhu, pH, dan DO. Selanjutnya, dilakukan juga pengambilan sampel ikan menggunakan jala. Sampel dibedah di laboratorium dan dianalisis menggunakan AAS atau Atomic Absorbance Spectrophotometer. Nah, berikut ini adalah metodologi dari analisis data yang digunakan. Yang pertama, dihitung soft tissue index, yang rumusnya dapat kalian lihat yaitu berat mantel dibagi berat soft tissue dikali 100%. Dilakukan juga perhitungan body condition index, yang rumusnya yaitu berat daging dibagi berat cangkang dikali 100%. Selanjutnya, dihitung juga milk yield atau MY, yang rumusnya yaitu berat daging dibagi berat total dikali 100%. Nah, di sini dilakukan juga perhitungan MWI atau maximum weekly intake,
di mana MWI ini adalah batas maksimum konsentrasi dari bahan pangan terkonsentrasi logam berat yang boleh dikonsumsi per minggu. Nilai ini diterbitkan oleh organisasi dan lembaga pangan internasional seperti WHO. Rumus yang digunakan yaitu berat badan dikali PTWI, di mana berat badan menurut Kementerian RI 2010, rata-rata berat badan orang dewasa yaitu sebesar 50 kilo dan anak-anak diasumsikan sebesar 15 kilo. Lalu PTWI adalah Professional Tolerable Weekly Intake atau angka toleransi batas maksimum per minggu. Selain itu juga diukur MTI atau Maximum Tolerable Intake. MTI adalah batas maksimum berat daging kijing Taiwan yang dapat ditolerir untuk dikonsumsi dalam waktu 1 minggu. Menurut Turkman et al. 2008. Rumus MTI adalah MWI dikali CT, di mana CT merupakan konsentrasi logam berat yang ditemukan di dalam daging ini. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu tabel hasil perbandingan PB dan CU, di mana kandungan logam berat yang dianalisis pada praktikum ini yaitu PB dan CU. Nah, berdasarkan tabel 1 ini dapat diketahui bahwa nilai konsentrasi PB pada kijing Taiwan lebih besar di situ gede dibandingkan di situ LSI, yaitu sebesar 1,6087. Sedangkan konsentrasi CU lebih tinggi terdapat pada situ LSI yaitu sebesar 4,1907 mg per kilo. Hal ini dikarenakan situ gede itu lebih banyak masukan limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga serta pariwisata yang sering dikunjungi. Berdasarkan konsentrasi PB pada situ gede dan situ perikanan LSI, menurut Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2014 mengenai baku mutu perairan untuk biota menunjukkan bahwa nilai ambang batas biota perairan untuk terpapar logam berat PB adalah 0,008 mg per liter. Sedangkan menurut Badan Standarisasi Nasional 2009 sebesar 0,3 mg per kilo. Nah, berdasarkan hasil yang didapat, kandungan PB pada kijing Taiwan di situ gede dan situ perikanan LSI menunjukkan bahwa kandungan PB pada situ gede itu telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, konsentrasi CU, di mana dapat kita ketahui CU pada situ LSI itu lebih besar. Menurut FAO, nilai batas maksimum CU pada biota adalah 1 mg per kilo. Berdasarkan hasil yang didapat bahwa pada situ LSI dan situ gede, nilai CU-nya telah melebihi ambang baku mutu. Selanjutnya, tabel 2. Hasil dari tabel 2, nilai MY, BCI, dan STI. Milk yield menggambarkan seberapa banyak ukuran hasil produksi daging yang dihasilkan oleh suatu organisme. Menurut Singh 2019, berdasarkan hasil yang didapat, nilai milk yield di situ gede dan situ LSI berturut-turut yaitu 0,23 dan 0,16, di mana dapat kita lihat nilai MY di situ gede itu lebih besar dibandingkan pada situ LSI. Lalu berdasarkan hasil BCI, didapatkan pula nilai BCI pada situ gede lebih besar daripada situ LSI. Hal ini dapat disimpulkan kijing Taiwan yang terdapat di situ gede lebih sehat dibandingkan situ LSI, karena nilai BCI sendiri dapat menggambarkan kesehatan dari biota. Selanjutnya, hasil dari STI atau Soft Tissue Index,
di mana STI adalah perbandingan antara berat mantle dengan berat soft index. STI menggambarkan kadar logam berat yang terdapat di suatu perairan melalui peningkatan massa mantle dan massa insang. Berdasarkan hasil yang diketahui bahwa nilai STI pada situ gede sebesar 0,16 dan situ LSI sebesar 0,14. Selanjutnya adalah tabel 3 nilai maksimum tolerable intake MTI dewasa. Nilai MWI pada PB yaitu sebesar 1,25, artinya ini adalah maksimum konsentrasi logam berat PB yang dapat dikonsumsi dalam 1 minggu. Sedangkan nilai MTI pada CU yaitu sebesar 175, berarti nilai ini merupakan nilai batas maksimum konsentrasi logam berat CU yang dapat dikonsumsi oleh manusia selama 1 minggu. Berdasarkan nilai MTI atau maximum tolerable intake, batas maksimum berat daging kijing Taiwan yang dapat ditolerir dalam 1 minggu yaitu sebesar 0,7770 PB gram per minggu. Sedangkan untuk CU yaitu sebesar 41,7591 CU gram per minggu. Selanjutnya yaitu tabel 4 nilai maksimum tolerable intake MTI anak-anak. Nah, berdasarkan nilai MWI atau konsentrasi maksimum dari logam berat yang dapat dikonsumsi dalam 1 minggu oleh anak-anak yaitu sebesar 0,375 pada PB mg per minggu. Sedangkan CU yaitu sebesar 52,5 mg per minggu. Dan untuk hasil MTI sendiri yaitu batas maksimum berat daging kijing Taiwan yang dapat ditolerir dalam waktu 1 minggu oleh anak-anak yaitu sebesar 0,6033 gram per minggu, dan untuk CU yaitu sebesar 12,5277 gram per minggu. Nah, dari hasil kali ini dapat disimpulkan bahwa kandungan logam berat PB pada kijing Taiwan yang terdapat di situ gede telah melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan. Kandungan CU pada kijing Taiwan di situ LSI dan situ gede telah melampaui baku mutu. Saran dari praktikum kali ini yaitu sebaiknya analisis logam berat dilakukan juga pada logam berat yang lain seperti Hg, Zn, dan Cd. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.